Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman para pecinta selawat? Saya mengucapkan mabruk, alfa mabruk. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih istiqomah, lebih meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah SAW, dan lebih selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan dosa-dosa kita supaya bisa menjadi loncatan atau langkah yang lebih baik untuk ke depan. Dan semoga teman-teman di tahun baru ini mendapatkan jodoh bagi yang belum menikah, mendapatkan pekerjaan yang belum dapat pekerjaan, dan semoga dilunaskan hutangnya bagi yang mempunyai hutang, dan semoga yang masih berhubungan dengan riba, semoga di tahun ini bisa meninggalkannya dan bisa mendapat usaha yang lebih baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang banyak pertanyaan teman-teman, gimana sih rupanya dosa kita diampuni atau tidak, atau taubat kita sudah diterima atau tidak. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa hati tenang, ibadah tenang, pikiran tenang, tidak was-was, itu merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu menjadi salah satu hal yang akan menggugurkan dosa kita dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di kesempatan kali ini saya mengutip dari kitab Nasaul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama yang sangat masyhur. Di kitab beliau ada sebuah hadis yang dikisahkan bahwa ada seorang ahli hikmah yang ditanya tentang gimana sih kita bisa mengetahui taubat kita diterima atau tidak, atau dosa-dosa kita sudah diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli hikmah itu menjawab, aku tidak bisa menghukuminya, hanya saja taubat yang diterima itu memiliki tanda-tanda, dan tanda-tanda itu ada 6 tanda. Yakni yang pertama, tidak merasa dirinya terpelihara dari kemaksiatan. Di sini artinya walaupun kita sudah bertaubat kepada Allah, tapi kita tidak merasa baik, akan selalu dihantui oleh kemaksiatan yang pernah kita lakukan, akan selalu datang setan maupun teman-teman kita yang akan mengganggu, yang akan mengajak kita kembali kepada kemaksiatan tersebut atau kemaksiatan lainnya. Jangan sampai kita berpikir kita sudah bertaubat dan Allah akan menghilangkan kemaksiatan di sekitar kita. Tidak, bahkan Allah akan lebih memberikan ujian kepada orang yang bertaubat. Nah, ujian itu gimana cara kita bisa melewatinya? Insya Allah taubat kita akan diterima. Tapi kalau di ujian itu kita kalah, maka kita akan jauh lebih hancur lagi. Yang kedua, hatinya merasa bahwa kegembiraan itu jauh, sedangkan kesedihan itu dekat. Jadi kalau dia sudah bertaubat, tapi kalau ada suatu kegembiraan atau hal yang baik, dia merasa itu masih sangat jauh. Dia akan selalu merasa sedih. Apakah dia akan terus merasa orang yang paling hina, orang yang merasa paling dibenci sama Allah, dimurkai sama Allah, orang yang merasa meninggalnya kemungkinan su'ul khotimah. Jadi dia akan merasa kegembiraan itu tidak ada apa-apanya, masih jauh, sedangkan kesedihan itu selalu menghantui, kematian selalu menghantui, rasa cemas akan masuk neraka selalu dihantui. Bahkan di salah satu nasihat Imam Syafi'i, beliau memberikan nasihat, aku mencintai atau aku menyukai orang soleh walaupun aku bukan bagian dari mereka.
dan aku membenci ahli maksiat walaupun aku bagian dari mereka. Jadi di antara arti nasihat ini, kita itu tetap mencintai orang soleh walaupun kita begini bukan orang soleh, kita masih punya banyak dosa, banyak salah. Tapi siapa tahu dengan perantara kita mencintai orang soleh itu, Allah akan mengampuni kita dan akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Dan aku membenci orang maksiat walaupun aku bagian dari mereka. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan dia itu membenci orang-orang yang menyia-nyiakan usianya, menyia-nyiakan hidupnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang banyak dosanya. Walaupun saya sendiri, kata nasihat Imam Syafi'i, itu bagian dari mereka, orang yang menyia-nyiakan usianya tersebut. Itu kata Imam Syafi'i. Aku lebih mencintai orang soleh walaupun aku bukan bagian dari mereka, dan aku membenci ahli maksiat walaupun aku bagian dari mereka. Dan yang ketiga, senang berdekatan dengan orang-orang yang berbuat baik sekaligus menjauhi orang-orang yang berbuat buruk. Nah, ini seperti tadi nasihat Imam Syafi'i itu. Jadi lebih mencintai orang soleh walaupun bukan bagian dari mereka, dan membenci ahli maksiat walaupun bagian dari ahli maksiat tersebut. Yang keempat, memandang harta miliknya yang sedikit terasa banyak, dan memandang amal akhiratnya yang banyak terasa sedikit. Jadi salah satu ciri orang yang diterima ampunannya itu, walaupun dia hanya punya jarum emas tapi kecil, dia akan menganggap itu adalah harta yang paling indah, paling besar. Ibarat sekarang kita mempunyai HP jadul, tapi kita itu ibarat mempunyai iPhone yang baru, sangat berharga. Dan walaupun kita sering beribadah tiap malam, tahajud, duha, puasa Senin Kemis, puasa Daud, tapi kita selalu merasa masih kurang, masih amal buat akhirat kita ini masih kurang. Walaupun kita merasa sudah banyak beribadah, tapi tetaplah merasa kurang, karena Allah lebih menyukai taubatnya ahli maksiat daripada sombongnya ahli ilmu, ahli ibadah. Yang kelima, sibuk dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dalam mengais rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Sibuk dengan ketaatan kepada Allah itu sibuk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya Allah, dan tidak menyibukkan diri dalam mengais rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Jadi dia tidak terlena dengan dunia, tidak terlena dengan pekerjaan yang sedang digelutinya. Jadi ketika azan dia langsung melepaskan pekerjaan itu. Jadi dia tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu mencintai pekerjaannya itu, tapi lebih dikarenakan dia mencintai pekerjaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap tujuan hidupnya itu adalah Allah, tujuan dia kerja itu adalah Allah, tujuan mencari nafkah untuk anak dan istri itu karena Allah lillahi taala. Dan yang keenam, selalu memelihara lisannya, sering bertafakur serta mencemaskan dan menyesali dosa yang pernah dikerjakan. Jadi kita ini manusia ini nggak pernah lepas dari rasa salah, nggak pernah terlepas dari dosa, baik itu lisan, mata maupun anggota badan lainnya. Nah, kalau ciri orang yang diterima taubatnya itu salah satu, dia akan menjaga lisannya, bertafakur akan ciptaan Allah, baik alam ataupun makhluk lainnya. Rasulullah SAW bersabda, habbul a'mal ilallah hifzul lisan. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menjaga lisan. Sebaik-baik amal yang paling dicintai Allah adalah menjaga lisan. Inna aksarun nasi zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fima la ya'nihi. Sesungguhnya orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bicaranya dalam hal yang tiada guna. Jadi orang yang paling banyak dosanya nanti di hari kiamat itu orang yang paling banyak berkata yang tidak ada manfaat. Jadi di sini usahakanlah mengeluarkan kata-kata yang memberikan manfaat. Sekiranya kata-kata itu tidak memberikan manfaat, maka lebih baik adalah diam atau berzikir atau berselawat. Itu jauh lebih baik.
at-tafakkuri fi azimatillah wa jannatihi wan narihi sa'atan khaira min qiyami lailah. Bertafakur sejenak tentang keagungan Allah serta tentang surga dan nerakanya Allah itu lebih baik daripada sholat malam. Jadi kita bertafakur gimana kira-kira di bayangan kita surganya Allah itu gimana dan nerakanya Allah itu gimana, itu jauh lebih baik daripada sholat malam. Tafakkuri fi khalqillah wa la tafakkuri fi zatillah fatahliku. Bertafakurlah kalian tentang ciptaan Allah dan janganlah sekali-kali bertafakur tentang zat Allah, sebab kalian akan celaka. Jadi bertafakurlah tentang ciptaan Allah, entah itu makhluk, keindahan alam, keindahan pantai, gunung atau apalah, tetap kita subhanallah, masya Allah, walhamdulillah. Dan janganlah sekali-kali bertafakur tentang zat Allah. Jadi jangan sampai kita bertafakur Allah itu dari mana, siapa yang menciptakan, zat itu bagaimana rupa. Jadi janganlah berpikir gitu, karena itu tiada guna dan itu akan menyebabkan kalian akan celaka. Itulah 6 tanda diterimanya taubat, tanda diampuni dosa, dari kitab Nasahul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga bisa direnungkan oleh teman-teman, oleh diri kita semua, oleh saya pribadi. Saya yakin yang menonton video saya ini jauh lebih baik daripada saya, ibadahnya jauh lebih baik daripada saya, selawatnya jauh lebih baik daripada saya. Dan saya mohon doanya, semoga kita semua saling mendoakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, taubat kita diterima oleh Allah, dan jangan pernah bosan sholat taubat, jangan pernah bosan beristighfar, jangan pernah bosan dengan berselawat. Mari sibukkan diri dengan selawat, karena sebaik-baik amal di akhir zaman adalah selawat. Amal yang paling mudah dari Rasulullah SAW adalah selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan untuk terakhir, jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang sebagai amal jariah saya, dan semoga manfaat buat teman-teman dengan cara mengklik subscribe dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi upload video terbaru dari saya, dan klik like, di-share sama teman-teman, dan komen kalau ada pertanyaan ataupun ada kritikan dari video maupun audio di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.